Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Tidak terasa esok kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dan Minggu Advent yang ketiga ini biasanya ditandai dengan penyalaan lilin berwarna pink. Apa artinya pink dan Minggu ketiga ini buat kita semua? Kita sedang merayakan joy atau sukacita. Jadi Minggu Advent ketiga ini kita mau mengingat sama-sama sukacita yang diberikan oleh kelahiran Tuhan Yesus bagi dunia. Esok hari kita mau belajar bersama-sama dari para majus yang mau betul-betul dengan sukacita datang pada Kristus. Nah, hari ini di dalam Pualam Kasih Bapa kita juga mau sama-sama merenungkan tentang para gembala yang didatangi oleh malaikat. Jadi kita mau membaca satu ayat saja yang menjadi akhir dari kisah bagaimana kemudian gembala-gembala itu yang sudah didatangi oleh malaikat lalu pergi ke Bethlehem untuk berjumpa dengan bayi Yesus yang terbungkus kain lampin dan ada di palungan. Dan akhirnya mereka kembali lagi pulang dengan membawa sukacita yang luar biasa. Kita akan membacanya dari Lukas 2 ayat 20. Saya akan membacakannya buat kita semua. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat sebelumnya, kita akan menjumpai tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa malaikat datang kepada para gembala. Malaikat mengatakan, sudah lahir bagimu sekarang juru selamat di Bethlehem, di kota Daud. Dan kamu akan menjumpai dia terbungkus dengan kain lampin, berada di atas palungan. Bapak Ibu, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran gembala ketika malaikat itu datang kepada mereka dan mengatakan juru selamat sudah lahir, Mesias sudah lahir? Kalau saya sebagai gembala mungkin saya akan berpikir, wah, juru selamat ini pasti lahir di tempat yang mewah, di tempat yang luar biasa, yang nyaman, yang indah. Dan juru selamat ini pasti akan membawa dampak yang sebesar itu sejak ia lahir. Karena kelahirannya saja diberitakan bukan oleh manusia, tapi justru oleh malaikat. Lalu kemudian mereka bergegas untuk datang ke Bethlehem. Tapi apa yang mereka jumpai? Mereka jumpa bayi Yesus dengan dua orang tuanya, Maria dan Yusuf, yang sangat sederhana, lahir di tempat yang sangat sederhana. Kalau dibilang, banyak orang mengatakan kandang begitu ya, tapi di dalam bahasa Yunaninya sebetulnya menggunakan kata luma atau rumah gudang yang berada di bawah. Bukan sekedar kandang yang mungkin terbuat dari kayu dan itu mungkin hanya pilar-pilar lalu dikasih atap gitu ya. Itu yang mungkin ada di bayangan kita. Tapi ada di dalam rumah, di bawah tanah, tempatnya memang hangat, tapi ya bersama dengan binatang-binatang, bersama dengan peralatan-peralatan makan binatang. Dan palungan adalah tempat makan dari kambing dan domba. Tentunya bukan tempat yang higienis bagi seorang bayi untuk lahir di situ. Andai kata para gembala berpikir bahwa kok seperti ini ya, juru selamatnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kok juru selamatnya lahir di kandang dan bukan di rumah yang baik, di tempat yang paling tidak sehatlah dan layaklah. Oh, juru selamat lahir dari keluarga yang sangat miskin. Kenapa? Gak sesuai dengan ekspektasi kami. Lebih baik kami pulang. Dan mungkin saja para gembala itu kemudian pulang dengan rasa kecewa. Tapi apa yang dialami oleh para gembala dan respon para gembala? Ketika mereka sudah didatangi para malaikat, mereka mendapatkan berita sukacita, mereka datang dan mereka lihat
seperti apa yang dikatakan kepada mereka, mereka bersuka cita. Ada kalanya hidup tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan, bukan? Ada kalanya kenyataan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Realita tidak semanis ekspektasi kita. Tapi ada kalanya kita memperlakukan Tuhan juga demikian. Ada kalanya kita berharap sama Tuhan untuk melakukan ini, itu. Bayangan kita tentang Tuhan adalah Tuhan yang seperti ini, seperti itu. Tapi nyatanya dalam hidup kita tidak mengalami Tuhan yang demikian. Kenapa? Karena kita menilai Tuhan menggunakan persepsi kita. Kita tidak membiarkan Tuhan berkarya dengan bebas seperti apa yang menjadi kehendaknya. Tapi para gembala tidak melihat juru selamat berdasarkan pandangan mereka sebagai manusia. Para gembala melihat juru selamat berdasarkan apa yang diberitakan kepada mereka lewat malaikat, dan mereka menerima begitu saja. Para gembala menerima tanpa harus mempertanyakan, kenapa juru selamat begini, kenapa juru selamat begitu. Para gembala menerima dengan sukacita apapun pemberian Tuhan, apapun bentuk keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Itu juga yang harus kita pelajari bersama. Ada kalanya kita meminta begitu banyak hal pada Tuhan, termasuk kita juga meminta pandemi ini segera berlalu. Siapa yang tidak mau pandemi ini segera berlalu? Tapi dengan pengharapan dan dengan iman, kita tahu waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik, bukan? Waktu Tuhan pasti tepat. Sehingga ketika kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam semua kejadian yang ada di dunia ini, Tuhan berkarya di tengah semua pandemi yang sedang kita hadapi ini, maka kita akan menerima pandemi ini, kita akan tetap bersuka cita. Walau hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita akan tetap bersuka cita. Kiranya damai Natal dan sukacita Natal hadir di dalam setiap kita, sama seperti para gembala yang bersuka karena melihat dan mendengar bayi Yesus yang walaupun mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tapi memberikan pengharapan yang besar dalam kehidupan mereka. Yesus Kristus sudah lahir dalam hati saya, dalam hati Bapak Ibu sekalian. Rayakan dan nikmati kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.